Baiklah, sekarang kita lanjut ya untuk data transaksi tanggal 13 Januari itu ada impor barang. Caranya juga sama ya, seperti tadi kita pilih dokumen lain, kemudian pajak masukkan. Nanti nama lawan transaksinya diinput saja ABC Ltd. Kemudian nomor PIB-nya oke, tanggalnya kita samakan di Desember aja. Masa pajak 12 2015. Oke, untuk DPP-nya 70 juta. Oke, kemudian kita simpan. Pilih no saja, jadi sudah ada 2 dokumen yang kita input. Bisa di close, kemudian tadi pajak keluaran sudah, pajak masukan juga sudah. Nah, sekarang waktunya untuk posting, jadi silakan teman-teman pilih SPT, posting, kemudian dicek masanya adalah 12 tahun 2015. Oke, kita cek. Kita sudah upload belum ya? Kita lihat lagi ya. Oke, faktur keluaran yang tadi belum diupload, jadi bisa diupload dulu semuanya. Pilih upload, pilih yes. Oke, kemudian bisa di-refresh. Jadi ini datanya sudah tersubmit di Dirjen Pajak gitu. Kita mulai lagi SPT, posting, bulan 12, tahun 2015. Diklik cek jumlah dokumen PKPM, ini ya. PK-nya ada 5, PM-nya ada 4. Jadi faktur keluarannya ada 5 dan ada pajak masukannya ada 4. Silakan diposting. Data SPT berhasil dibentuk, klik OK. Kemudian buka SPT lagi, pilih buka SPT, dan teman-teman pilih perbaharui tampilan. Seperti ini. Perbaharui tampilan, kemudian yang di jenis SPT-nya diklik, pilih buka SPT untuk diubah. Nah, ini untuk melihat SPT-nya ya. Kita lihat dari lampiran A1 dulu. Ini adalah transaksi ekspor, jadi sudah ada nama pembelinya, nomor PEB-nya, tanggal transaksi, dan DPP-nya berapa. Kemudian masuk ke lampiran A2. Nah, ini adalah pajak keluaran yang sudah kita buat tadi. Kita masuk lagi untuk B1. Ini adalah faktur masukan yang tidak bisa dikreditkan. B2 ini adalah faktur masukan yang bisa dikreditkan. Jadi kalau mau lihat detailnya dari mana, tinggal pilih SPT, formulir lampiran. Nanti dibuka satu persatu. Itu kita lanjut lagi ya. Di formulir induk. Oke. Di SPT induknya, di sini ada bagian 1, 2, seterusnya sampai dengan 6. Bagian 1 ini adalah penyerahan barang dan jasa. Di sini sudah ada infonya. Berapa yang diekspor, nilai transaksinya, kemudian penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, kemudian penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, ini tadi yang bendaharaan pemerintah, kemudian ada penyerahan PPN yang tidak dipungut, ini adalah untuk yang kode 07, ya. Oke, dan ini adalah jumlahnya. Sehingga jumlah seluruh penyerahan, artinya seluruh total transaksi dalam masa Desember 2015 adalah 14 miliar 205 juta. Oke, bagian 2, di sini sudah ada perhitungannya. Apakah kurang bayar atau lebih bayar? Poin A, pajak keluaran yang dipungut sendiri itu adalah 26.500.000. Ini yang seharusnya dibayarkan oleh PT Sinchan. Kemudian yang B, PPN disetor di muka untuk masa pajak yang sama 0, ini karena nggak ada pajak yang kita bayarkan di muka.
Kemudian yang C ini adalah pajak masukan yang diperhitungkan. Jadi, dua faktur pajak yang bisa dikreditkan yang kita input tadi. Ada PT Mitra Satuhu sama Alugora. Poin yang D, ini adalah PPN kurang atau lebih bayar. Kalau misalnya di sini ada tandanya minus, berarti di sini adalah timbul lebih bayar. Kok bisa gitu? Karena PPN keluarannya 26 juta, tapi kredit pajaknya 50 juta. Tahu ya konsepnya PPN kan PK kurang PM, sehingga di sini ada lebih bayar. Kalau misalnya kurang bayar, nanti harus menginput kekurangan bayarnya di bagian huruf G, nanti input NTPN-nya. Jadi harus dibayar dulu kekurangannya. Kita masuk ke bagian 2H. Ini adalah perhitungan PPH, PPN untuk kurang bayar atau lebih bayar. Jadi kalau misalnya ada lebih bayar, apakah mau dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau akan direstitusi gitu. Kalau misalnya mau dikompensasi, bisa dipilih, diminta untuk yang 3.1 atau yang 3.2. Yang ini nanti di checklist sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya mau dikompensasi, pilihnya ini aja. Jadi bisa dipakai untuk masa pajak berikutnya. Bagian 3, 4, 5 nggak ada ya, karena nggak ada berkaitan dengan PPh terutang atas KMS, kegiatan membangun sendiri. Kemudian pembayaran kembali pajak masukan juga nggak ada, dan ada pajak penjualan atas barang mewah, maaf ya. Oke, sekarang bagian 6, ini adalah kelengkapan SPT. Tanggalnya, ini adalah tanggal lapor, jadi diisi aja tempatnya Jakarta. Tanggal lapor untuk PPN itu akhir bulan berikutnya. Karena ini masa Desember, sehingga PPN akan dilaporkan maksimal akhir Januari 2016. Jadi kalian boleh isi, misalnya mau dilaporkan tanggal 25/01/2016. Ini boleh. Oke, kemudian pilih simpan. Artinya, sampai di sini proses pengerjaan PPN untuk masa Desember sudah selesai. Kalau mau melihat bagaimana SPT induknya, kalian tinggal pilih menu SPT, buka SPT. Ini sudah diklik ya, sudah berwarna biru. Kalian bisa pilih buat file CSV dan PDF SPT. Jadi kalau file CSV, ini dulu digunakan untuk pelaporan PPN. Tapi kalau masa yang sekarang, karena sudah ada aplikasi web e-faktur, sehingga CSV itu tidak dibutuhkan lagi. Gitu. Untuk keperluan tugas, kalian tetap pilih yang ini ya, karena untuk melihat tampilan dari SPT induknya. Oke, saya letakkan saja di desktop, terus kita pilih save. Oke, sekarang kita lihat ya, tampilan dari SPT induknya. Oke, ini ya, ini adalah SPT masa PPN untuk masa Desember 2015 yang sudah dikerjakan dari awal hingga akhir. Oke, sudah ada detail transaksinya, berapa besaran nominalnya, hingga ada lebih bayarnya, gitu. Dan sudah ada tanggal lapor. Kita rekapitulasi, pajak keluaran, kemudian untuk pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan, pajak masukan yang bisa dikreditkan. Oke, sudah. Nah, kalau yang sudah selesai sampai di sini, silakan teman-teman di save PDF ya, ini kan sudah PDF SPT induknya. Nanti di-upload saja di portal. Kemudian kalau untuk yang faktur keluaran, kan bisa langsung PDF satu persatu ya. Selain dari itu, contohnya yang tidak bisa di PDF seperti dokumen lain untuk ekspor. Nah, ini bisa di print screen aja atau di screenshot gitu. Nanti dijadiin satu di Word. Termasuk yang pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Itu juga boleh. Oke, baiklah terima kasih. Silakan dilanjut kembali untuk mencetak SPT PPN PT Sinchan. Terima kasih.